warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, guru tunjuk tadi yang berangkat pertama kali Ibu lihat dapat silakan tugasnya menyiapkan berangkat. Berangkat semua ya. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu siswa kelas 5 SD Kersana 4 rajin-rajin belajar baik di rumah ataupun di sekolah. Tetap semangat ya. Untuk pembelajaran kali ini ibu akan memberi mupel 3 mupel ya, yaitu yang pertama SPDP tentang iklan, yang kedua bahasa Indonesia tentang iklan, yang kedua IPA tentang organ pencernaan pada manusia, yang terakhir SPDP yaitu tentang tangga nada. Nah, untuk pembelajaran ketiga pembelajaran tersebut diharapkan kalian yang pertama dapat menyebutkan unsur-unsur iklan ya. Terus untuk IPA kalian diharapkan dapat membuat bagan urutan atau bagan proses pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua membuat alat peraga dari botol tentang organ pencernaan pada manusia. Yang terakhir kamu dapat membedakan antara tangga nada mayor dan minor. Selanjutnya juga mempraktekkan menyanyikan lagu Mares Hidup Sehat ya. Kalian kan sudah belajar ya. Masih semangat untuk memulainya? Supaya kalian semangat, yuk kita bareng-bareng tepuk PPK. Masih ingat ya? Yuk bareng-bareng tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Ya, bagus. Nah, untuk yang pertama Bu Guru akan memperkenalkan tentang iklan. Pernah dengar kata-kata iklan? Gimana kamu sering melihat dan mendengar iklan? Di televisi ya, di TV ya, banyak iklan ya. Kalau di jalan-jalan yang dipasang-pasang pinggir jalan pernah lihat? Pernah juga iklan. Nah, silakan ibu ini punya contoh gambar iklannya. Perhatikan. Nah, lihat. Ayo mengamati. Lihat. Di situ kalian melihat gambar apa saja?
pentingnya air untuk kita. Terus di bawahnya Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter. di bawahnya lagi yang lebih kecil. Ciri air sehat, jernih, tidak berbau, tidak berasa. Nah, dari tulisan ini semua yang paling menonjol paling besar mana? Pentingnya air untuk kita. Ini karena yang paling besar, yang paling menonjol berarti ini tema iklannya. Tema iklannya tentang pentingnya air untuk Kita. Nah, di bawahnya ini adalah anjuran, ya. Anjurannya apa itu? Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter. Iya, anjuran dalam iklan itu ya. Nah, di bawahnya anjuran minum air sampai 2 sampai 2,5 liter. Harus ada syaratnya air tersebut, yaitu harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Nah, iklan ini ditunjukkan kepada siapa? Iya, semua orang yang membaca iklan tersebut, ya, masyarakat. Iya. Nah, sekarang guru mau ini membagikan LKPD, kamu diskusikan ya dengan teman kalian. Ini diskusikan setelah mengamati, ayo berdiskusi. Nah, ini didiskusikan dengan teman sekelompok kalian ya. Guru bagikan untuk kelompok mulut. Maju ketuanya, kelompok mulut. Ya, Mbak Salsa. Untuk kelompok kerokongan, maju ketuanya, Mbak Diva. Bagikan ke temannya. Untuk kelompok lambung, ketuanya. Untuk kelompok khusus halus, ya, ketuanya Mas Alvan. Silakan kalian kerjakan dengan teman sekelompok kalian. Silakan mendekat. Yang ini, ayo diskusikan. 1. Bertutur tentang apakah iklan tersebut, kepada siapa iklan tersebut ditunjukkan, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut. Yang keempat, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Silakan dikerjakan. Ya, silakan. Bu Guru beri waktu 5 menit. Berdiskusi dengan teman tidak apa-apa. Apa ya, minta pendapat teman, jangan sendiri-sendiri. Coba sama teman nomor ini bagaimana? Silakan. Ya, silakan sama teman sekelompoknya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, pintar. Kalau sudah, coba kelompok mulut maju bacakan nomor 1. Mbak Salsa, sini maju ke depan. Yang keras ya Mbak Salsa, ada ke depan. Nomor 1 dibaca. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Iklan bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Ya, betul atau salah? Betul. Tepuk tangan buat kelompok mulut. Silakan dulu Mbak Salsa. Untuk nomor 2 silakan kelompok rombongan. Maju Mbak Diva yang mewakili. Ya, nomor 2. Nomor 2 saja. Kepada siapa iklan tersebut ditunjukkan? Kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut? Iya,
Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok kerongkongan. Kemudian nomor 3 maju perwakilan dari kelompok lambung. Silakan. Apakah makna dari nomor yang ditampilkan di iklan tersebut menjadi syarat karena asupan air yang cukup, yaitu 2-2,9 Iya. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok lambung. Yang terakhir nomor 4. Perwakilan kelompok usus halus. Silakan Mas Arfan yang keras yang 4. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Kalimatnya sederhana, tetapi pesan yang disampaikan jelas. Iya, betul atau salah? Betul. Wah, bagus ya. Jadi dengan penjelasan tadi kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ya. Dengan mengamati gambar kamu sudah menjawab 4 pertanyaan dan betul semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kemudian Bu Guru lanjut. Kalian tadi berangkat sekolah sarapan atau tidak? Sarapannya apa? Nasi, terus lauknya apa? Ya, nasi. Sekalian sarapan itu harus ya, karena mau melakukan aktivitas yaitu belajar di sekolah. Jadi walaupun sedikit kita harus tetap sarapan. Waktu sarapan kita kan masukkan makanan ke lewat pertama masuk mulut, tidak mungkin masuk telinga, hidung, ya pasti lewat mulut. Nah begitu juga dengan proses atau alur pencernaan pada manusia, yaitu dari mulut. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kamu perhatikan di depan layar. Nah, itu ada gambar organ pencernaan manusia, yaitu dari mulut turun ke kerongkongan, lambung, ke usus halus, menuju ke terakhir yaitu anus. Untuk lebih jelasnya lagi, Bu Guru akan bagikan untuk kamu membuat alat peraga ya. Satu kelompok ya, kerjasama ya. Kerjasama. Nah, untuk ketua, coba berdiri ketua sambil memegang ini. Nah, ya, yang telah kalian buat ini alat peraga alur pencernaan manusia. Nah, alur ini yang hitam-hitam kalian start dari mulut, dari sini yang hitam. Sudah tepat. Nah, setelah dari mulut langsung masuk turun ke ini namanya kerongkongan. Terus turun lagi ke lambung. Ini lambung. Dari lambung dilanjutkan ke salur. Pegang di atasnya, di atasnya biar nggak nabrak tangan ini. Nah, ini dari usus halus ini diproses langsung masuk ke usus besar. Usus besar dilanjutkan ke
kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya gitu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nah, ini dari lambung ya. Dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pektin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pektin berfungsi untuk memecah protein menjadi pektin. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, Nah, itu tadi video tentang pencernaan ya, alur pencernaan pada manusia. Nah, perhatikan itu di LKPD yang Ibu bagikan ada tugas kelompok. hai teman-teman. Ada tugas kelompok yaitu berdasarkan gambar dan video tentang pencernaan pada manusia, buatlah bagan alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus. Silakan ini disiapkan peralatannya. Nah, silakan itu papannya juga disiapkan. Nah, kamu urutkan. Nah, urutkan. Ya,
Silakan. Silakan. Ibu kasih beri waktu 5 menit. Yuk. Terus ada yang tugas menempel menempel itu judulnya. Ada yang tugas menempel mulut. Ada yang tugas menempel apa lagi? Kerongkongan, lambung. Jadi semuanya kerja di kelupas. Ya, semuanya kerja. Itu mau melupas juga kan lama. Jadi semuanya kerja, jangan diam. Semuanya kerja. Silakan diurutkan. Ya, ya, ya. Ya, mana ya? Dulu ya. Silakan. Ya. Yuk, 5 menit loh. Yuk. 5 menit. 5 menit. Terus beli. Nih. Ini untuk panah, tanda panahnya ini saja, seperti ini saja. Tanda panah. Ini. Jangan terlalu lebar, nanti tidak cukup ya. Iya, Pak. Ya. Ini untuk tanda panahnya nih. Untuk tanda panahnya jangan terlalu lempeng. Nah, itu. Ya. Silakan diangkat, arahkan ke Bu Guru. Iya, silakan.
lambung itu membantu membunuh mikroorganisme yang masuk bersamaan dengan makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, menyederhanakan protein jaringan likat sehingga akan mudah dicerna. Dari lambung kemudian usus halus. Ya, nah, usus halus memiliki 3 bagian, yaitu bagian pertama usus 12 jari, yang kedua usus tengah atau jejunum, yang ketiga bagian terakhir yaitu usus penyerapan atau apa itu? Ileum. Kemudian dari usus halus dilanjutkan ke iya, pinter, usus besar. Usus besar memiliki 2 bagian, yaitu bagian pertama yaitu usus tebal. Nah ini di dalam usus tebal terdapat terdiri atas bagian yang naik, bagian yang datar, dan bagian yang turun. Usus tebal mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus tebal terdapat bakteri coli atau Escherichia coli. Satu proses pembusukan sisa makanan. Yang terakhir adalah bagian akhir dari usus besar, yaitu poros usus atau rektum. Kemudian terakhir ya, anus. Di dalam anus terjadi proses defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Ini yang terakhir. Nah, kalian sudah belajar tentang apa tadi? Organ pencernaan. Jadi untuk merawat organ pencernaan kita harus menjaga kesehatan, pola hidup sehat. Dari apa? Dari air. Tadi juga harus air yang jernih, tidak berbau dan matang ya. Kemudian dari makanan kamu juga harus menjaga kesehatannya, terutama 4 sehat 5 sempurna, supaya organ pencernaan kita tetap sehat, tidak terjadi penyakit. Contoh penyakit organ pencernaan yaitu ya tadi diare ya. Siapa yang pernah diare? Tuh, ya pernah ya, pasti pernah. Iya, pernah. Guru juga pernah, karena salah makan. Biasanya makan pedas. Nah, untuk itu kita akan belajar lagu temanya tentang pola hidup sehat. Mars hidup sehat itu coba dilihat wilayah. Nah, lagu pola hidup sehat itu mempunyai tangga nada. Nah, termasuk nanti tangga nada mayor atau minor. Sebelum kita mendengarkan, kita lihat dulu itu tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara panjang ya. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor. Jadi tangga nada ada 2, yaitu apa? Mayor dan minor. Coba yang bisa menyebutkan ciri-ciri tangga nada mayor. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, ngacung, ya, bagi Pak. Coba ciri-cirinya apa? Berdiri. Lagunya berisi dengan yang gembira. Iya. Lagunya bersemangat. Umumnya diawali dengan nada hidup. Iya, itu tangga nada mayor. Kalau ciri-ciri tangga nada minor, Cung bisa? Iya, Mbak Sarsa silakan.
termasuk mayor atau minor. Kalau di layar, nah, coba. Guru beri waktu 5 menit. Kalau tadi melihat itu, melihat apa ya, penjelasan di layar, pasti kamu bisa. Nah, nih silakan kerjakan. Termasuk anak. 5 menit. Lihat, ini lihat, gak usah tanya. Lihat. Ya, dikumpulkan. Ayo, ketuanya yang mengumpulkan. Ayo, ketuanya yang mengumpulkan. Tumpuk. Ya, tumpuk. Sini, sama Pak, ke sini. Ya. Nah, untuk kegiatan terakhir adalah kamu mengerjakan evaluasi pembelajaran. Jadi dari tahap pertama tadi ngupel bahasa Indonesia tentang iklan, terus yang kedua IPA tentang organ pencernaan manusia, yang terakhir tangga nada. Coba seberapa jauh kamu mengerti tadi penjelasan dari Bu Eko ya lewat PowerPoint ya. Ini untuk mengukur seberapa jauh kamu paham. Silakan sendiri-sendiri ya, mengerjakan sendiri. Kalau ini apa ya, evaluasi, tidak boleh kerja sama, sendiri-sendiri, disilang ya. Sendiri-sendiri tidak boleh kerja sama karena ini bukan diskusi. Silakan yang sudah dapat langsung mengerjakan, beri nama di atasnya. Beri nama. Tidak boleh kerja sama, harus sendiri. Silakan. Bu guru beri waktu 5 menit. Ayo, buat 5 menit. Gampang karena tadi sudah memperhatikan. Kalau yang sudah tadi memperhatikannya gampang, bisa semua karena tidak keluar dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan ya. Selesai dikumpulkan lewat ketua kelompoknya, ditumpuk. Nama, diberi nama, jangan lupa nama di atas. Nama ya. Silakan dikumpulkan di ketuanya. Ya. Tercepat ya, karena gampang ya cepat. Yuk. Lainnya ini baru kelompok mulut yang sudah selesai. Kelompok lainnya, ayo dikumpulkan itu temannya, namanya yang lain. Ya, ya, dikumpulkan. Ya, yuk, loh. Nah, nanti ini Bu Guru nilai, tidak sekarang nilainya ya. Nah,
kalian sudah belajar semua, sudah mengisi evaluasi. Bu guru salah satunya akan mengecek nih. Ini ada Java. Nah, ya. Java bagus ini, betul semua ini Java. Nah, betul semua Java. Terus Airun. Aurin. Oh, Aurin ya. Ini juga betul semua. Bagus. Ini perwakilan sudah betul semua. Tepuk tangan. Berarti sudah paham semua ya. Untuk terakhir, kegiatan terakhir, guru akan merefleksi. Guru tanya kalian tadi sudah belajar apa saja? Satu. Yang pertama, iklan. Yang kedua, organ pencernaan pada manusia. Yang terakhir, ketiga, tanda nada. Tanda nada ada berapa? 2, yaitu mayor dan minor. Nah, ya, itu semua. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Contohnya terutama tentang organ pencernaan. Kamu jadi sudah tahu, oh ternyata organ pencernaan pada saya itu di dalamnya seperti ini. Supaya tidak rusak, supaya tetap sehat, organ pencernaan kita harus menjaga pola hidup sehat. Seperti yang sudah ada di lirik lagu Mares Hidup Sehat ya. Itu. Nah, untuk supaya tetap semangat, semangat tidak? Masih semangat. Ayo supaya semangat kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Terima kasih. Pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Sebelum kalian pulang, kalian berdoa dulu. Silakan dipimpin doa. Let's pray together. Siap-siap, jalan kelompok.